Jonathan Majors, kemarilah. Salah. Jonathan Ludorik maksudnya. Kemarilah. Gua baru dapat Apa tuh? alatnya Alat apa nih? dari Maerot. Maerot. Waduh. Untuk apa? Pembesar. Pembesar. Aduh. Untuk apa juga? Maerotnya Amerika. Oh, ada Maerot Hank Amerika. Pym. Hank Pym. Iya. Wah, bukan percaya gua. Ya, kalau Nggak ada gitu, cukainya soalnya. Curangin dulu, mundurin dulu. Mundur, Mundur. beri jarak, saya juga Siap, beri jarak. siap. Oke. Saya coba ya. Boleh. Lihat ya. Bener Iya, berhasil alatnya. kan? Tan, ntar gue minjem ya. Kalau nggak gue Yuk, bayarin deh. minjem, Boleh nggak? Bayar, gua Tan. sentil dulu kali ya. Ya jangan, Tan. Tan, please, Tan. 2, Tan. 3, Tan. gas. Curang bercandanya Tan. Gak lucu Wah. Tan. Sakit anjay. Ah, Tan, berisik kau. tolonglah, lu. Coba injek ah. Jangan Coba. Tan. Jangan Tan. Ah, Tan. ah, Tan. ah, Tan. Tan. ah. Tan. 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 Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. bersama gue Nathan dan Anda. tentunya selama beberapa menit ke depan kita akan bahas mengenai film-film dan Film. yes, alright. Nah, film ini adalah film superhero lagi ya, Rianda ya. Yang gue suka sih sebenarnya nih. Ini lo suka ya? Genre Nah, kita gini-gini. di sini agak sedikit kutub utara dan kutub selatan ya. Oh gitu, kubu-kubuan main sekarang. Lu Kubu-kubuan nggak ya. kotak-kotakin gini sekarang ya? Oke. Ini di oke. sini film ketiganya, trilogi. Ketiga. Oke. Oh ya benar. Ini film benar. udah film ketiganya. Judulnya apa Rianda? Yaitu Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Nih, Quantum dari Mania. Judulnya cukup panjang ya, gue Iya. gimana pas baca nih. Nih, oh, by the way gue denger rumor dan kabar juga. Ini katanya film digadang-gadang agak Agak ya gimana ya? ya kayak kurang safe kiss lah ya. Padahal harusnya pembuka Phase 5 ya gimana belum bergelegar atau ya cuman tapi menurut gue ntar gue bahas di sini lah ya. Yes, alright. Nah, di sini sutradaranya buat teman-teman ada Peyton Reed dan ini salah satu filmnya Marvel salah satu film MCU di mana akhirnya Peyton Reed ngedirect dari film pertama sampai film ketiga. Kalau nggak salah dia director ketiganya. Oke. Yang udah sampai 3 film dia semua. Jadi babat habis sama dia. Betul. tuh. Oke, dan di sini juga penulisnya ada Jeff Loveness. Dia juga nggak tanya penulis dari Rick and Morty ya, Tan? Betul. Dan di sini juga yang pasti kita sebutin jajaran castnya ada siapa aja, Tan? Ada Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Catherine Newton, Michelle Pfeiffer, dan Michael Douglas. Nah, Paten ya. ceritanya kurang lebih seperti apa Rianda? Sinopsis nih. Kita mungkin bisa ngeliat dari trailer lah ya, Tan ya. Ada Ant-Man and the Gang lah balik. Ada Hank Pym, ada siapa tuh ibunya tuh, dan juga pasti ada Sama Wasp tidak juga. diingat ya, Janet. Janet, bener Janet. Nah, Janet kali yang dan di sini juga ini Janet mah lu. Kenapa? Jamet. Iya. Dan di sini juga ini ya Tan ya, ada Cassie Lang. Akhirnya kita Iya. ngeliat gimana dia di in frame jadi anaknya Scott Lang kan, dan dia juga entah ya, akhirnya dia juga diberi suit dan juga segala Dia macam. bikin ya. sendiri by the way. Bikin sendiri lagi. Iya di toko jet sini nih, ya kan? Waduh. Cassie Apa Lang tuh? juga di sini dia di recast. Kan waktu di Endgame kan udah kasih tunjuk dia udah 5 tahun setelah The Blip, ternyata dia mendewasa. Yes. Di sini akhirnya di recast kalau misalnya usut punya usut nyari-nyari gitu, tidak ada alasan jelas kenapa akhirnya di recast oleh pihak Marvel. Gitu ya. Oke. Dan mungkin dari kita lihat di poster juga udah ada Kang ya, jadi villain di film Ant-Man ketiga nih. Dan gimana sih Kang tuh di film ini? Nih sebenarnya agak ya udah kita bahas di ulasan langsung Kang aja the lah ya. Conqueror ya. Yes, Oke. benar banget. Nah, buat teman-teman ini adalah udah tadi kita sebut ya, ini adalah film pertama dari fase 5-nya dari MCU Yes. begitu. Terakhir itu fase 4 itu kan film pertamanya adalah Black Widow ya. Fase 4 terakhir? Enggak, maksudnya sorry, film pertamanya waktu itu Fase 4? Fase 4 Black Widow. Bukannya Spider-Man ya? Hah? Spider-Man Black yang- Widow. Ya udah. Iya nggak Setahu gue Spider-Man deh. Ya udah, coba menurut kalian yang benar siapa? Komen di bawah. Alright. Terus diendingkan oleh Wakanda Forever ya gitu ya. Nah, tapi untuk timeline-nya, ini juga punya usut saya mencari di internet. Lini masanya. Masanya ini si film ini timeline-nya itu kurang lebih berdampingan barengan sama Wakanda Forever. Kenapa? Forever. Karena kalau misalnya kita nonton Wakanda Forever itu ada Easter egg sedikit bahwa dijelaskan di situ katanya bukunya si Scott Lang lagi dijual. Iya, oke. Gitu. Tapi Wakanda Forever sendiri penutup dari fase 4 kan ya? Berarti emang langsung lanjut dan dibuka. Iya, mestinya sih lagi berbarengan ya, mestinya gitu. Nah, ini reaction pertama waktu gua nonton ya. Ada apa nih? Setelah lagi nonton, terus ini juga reaksi dari teman, gua kan nonton di IMAX hari kedua. Hari kedua, gitu sama kan. gua hari Kamis. Terus nontonnya tuh di sebelah kiri, kanan, dan depan gue
Setelah nonton, ini beneran, ini tidak dibuat-buat. Mereka satu benang merah yang bisa gue ambil adalah mereka bilang film ini membingungkan. Membingungkan. Terus gue pulang, naik lift, turun. Sama, di dalam lift juga orang berbaku bicara terus bilangnya, sama jawabannya bilangnya membingungkan. Kenapa? Karena menurut gue ya pasti di sini ada beberapa konsep di mana sebenarnya bisa jadi udah dijelaskan memang di film-film Marvel sebelumnya, kayak misalnya varian, terus parallel universe, terus ada Kang gitu kan. Terus si Ant-Man ini ada Cassie Lang, terus kok Cassie Lang udah gede dan lain-lain gitu mungkin. Tapi saran dari gue satu, kalau misalnya untuk biar nggak membingungkan di dalam film ini, itu better kalian nonton Loki aja. Menurut gue udah cukup. Loki menurut aja? Gua. Menurut lo? Menurut gue. Kalau menurut gue sih mungkin cocoknya nih Ki, kalau biar ngerti di Ant-Man 3 ini nih, lu harus nonton Ant-Man 1-2 dong pastinya. Terus Captain America Civil War, and then lu harus nonton Endgame yang pasti, dan juga serial Loki season 1 sih. Oh ya, karena di sini mungkin kenapa serial Loki penting, karena yang gue dengerin juga bakal ada season 2 kan, belum lama, bakal dalam waktu dekat ini juga kan. Itu harus kalian nonton sih, karena bakal ada kesinambungan yang bakal nyerempet dan akhirnya oh jadi Ant-Man gini kali. Betul. Oh bisa jadi Tan, kenapa ini kayak membingungkan, mereka belum terlalu ini kali tahu 1, 2 atau gini yang tadi gue bilang kali ini. Tapi menurut gue nggak, kalau menurut gue Loki aja udah cukup, karena Loki maksudnya cukup. Ini direct, bisa dibilang ya menurut gue ini kayak direct sequelnya dari Loki daripada Ant-Man 1-2. Karena semuanya kan jadi terpengaruh karena di film Loki, serialnya Loki. Betul. Gitu. Nah, makanya menurut gua sebenarnya keputusan DC sebelum dipegang James Gunn sekarang ya. Kan James Gunn sekarang dulu sebelum James Gunn itu dia bilang katanya kalau misalnya mau bikin film di DCU itu nggak pengen disambungin ke serial, karena biar nggak terpengaruh lah mereka kalau misalnya sang sutradara atau penulis pengen bikin sekreatif mungkin begitu kan. Nah tapi ya itu bisa jadi menjadi salah satu alasan lain di mana supaya orang nggak membingungkan juga. Jadi kalau nonton film ya filmnya aja, nggak usah. Kalau nggak ngikutin serial kan terlalu banyak gitu ya. Ini soalnya kalau dihitung-hitung aja film Ant-Man ini udah film ke-31-nya dari MCU. Banyak juga ya berarti gitu. sekarang udah 31 ditambah serial-serialnya makin banyak di fase 4. Jadi orang kalau mau keep up nonton Marvel ya makin lama akan makin sulit gitu. Jadi ya itu sih kalau menurut gua salah satu yang tanda kutip kelemahan ya. Kalau misalnya buat nonton orang nonton MCU. Jadi harus banyak yang harus follow up gitu, harus keep up gitu. Jadi which is mungkin kadang orang mau nonton pengennya stand alone movie aja gitu. Oh nggak perlu kayak harus nonton yang mana-mana. Kayak menurut gua kayak contoh yang terakhir tuh yang top of mind pasti Black Panther 1. Menurut gua nggak harus nonton yang lain, nonton Black Panther ya udah bisa enjoy. Oh ya, gue jadi keingetan. Sebenarnya kemarin teman gue juga pas nonton sama gue tuh nanya, dia harus nonton sebelumnya nggak sih? Harusnya sih iya ya. Cuman pas dia nggak tahu segala macam ini, pas dia nonton sih emang apa ya bilangnya kayak baru aja, jadi mungkin kesannya jadi bagus juga. Di mata dia baru aja gitu, kayak kok bisa ada di Quantum gitu, padahal biasanya kan harusnya kayak New York atau gimana gitu kan, berantem atau di mana gitu. Ini Quantum kan baru kan, jadi kayak new things aja sih di MCU nih jadinya latarnya. Nah dan akhirnya karena menurut gue juga udah 31 film si Marvel ini, ya ini berdampak buruk ke film-film Marvel selanjutnya, which is paling deket ya film ini gitu kan. Karena di sini rasanya tuh udah nggak ada yang baru lagi gitu, jadi udah kayak banyak hal-hal spektakuler udah pernah kita lihat di film-film Marvel sebelumnya, apalagi yang kayak GTOG, di mana di situ ngasih tunjuk visualnya itu udah out of world banget gitu kan. Doctor Strange of the Galaxy. Iya benar-benar. Terus kayak Doctor Strange sudah nunjukin visualnya bahwa kalau dunia magic itu seperti apa. Nah ini akhirnya masuk ke Quantum, akhirnya ya udah bener sih akhirnya. Wow, tapi akhirnya gue ngerasanya cuman film ini menarik di babak pertama doang. Awal-awal doang berarti ya? Awal-awal doang, jadi babak kedua, babak ketiga itu udah template film-film Marvel banget. Jadi udah secara kita wow factornya, nonton sinema Marvel tuh udah kayak nggak ada, udah flat aja menurut gue. Jadi berarti kayak gitu udah, ya, kayak ya gini udah mulai apa ya, jadi gue pergi nonton film-film Marvel belakangan, excitednya tuh, rasa excitednya tuh udah hilang. Atau menurun? Karena warna yang diberikan oleh para direkturnya atau mungkin ya sinematografinya tuh udah nggak begitu jauh beda. Which is ini seperti yang tadi lu bilang, film ini menurut lu mirip-mirip kayak apa? Kayak ada Doctor Strange yang pasti dulu udah mention juga, ada Thor Love and Thunder juga kan, ada Guardians of the Galaxy yang pasti karena banyak juga aneh-aneh unik-unik di sini. Entah, tapi kalau terlepas dari Marvel, gue
keinget akan Star Wars, gue juga keinget akan Mad Max. Avatar 2 juga aneh kan, cukup aneh kan tuh. Dan ada juga lebih ke apa ya, arahnya tuh ke sci-fi sih menurut gue. Jadi kayak gabungan dari banyak, ini mungkin ambil inspirasi atau gimana kali ya, karena semuanya ini mungkin lebih ke terasa alien mungkin, ya kan, makanya mereka nggak tahu A, B, C segala macam. Jadi kayak gimana ya, dunia kuantum terus nggak tahu dunia yang di atas kuantum mungkin kayak bumi segala macam, kayak aneh sih. Sebenarnya menarik. Dan, ya, makanya akhirnya jadinya ya udah akhirnya di fase 1 doang karena perkenalan. Nah sisanya ya udahlah, udah kayak campur-campur dari udah nggak ada wow-wownya gitu, udah hilang-hilang lagi gitu. Ditambah lagi ini kan film ketiga nih, film dari udah trilogi. Nah menurut gua karakter arc Ant-Man-nya itu udah kayak di film ini tuh nggak ada konklusinya gitu. Gimana coba describe? Kayak kalau di film pertama tuh akhirnya dia belajar sesuatu, dapat kekuatan, dapat something gitu kan. Di film kedua kan dia akhirnya udah dapat partner, kerjasama dan lain-lain. Ya masih full circle gitu, masih ada keluarga-keluarga. Tapi akhirnya in the end di film ketiga kayak nggak ada perubahan karakter dari si Ant-Man ini dari sebelum sampai dari di awal film sampai di akhir film. Ya akhirnya menurut gua karakternya masih sama. Ya mungkin emang sifatnya kayak si Paul apa ya, si iya, Scott makanya gitu berarti aja, kan nggak ada pengembangan karakter di film ini. Mungkin ada. Apa? Kayak di gimana dia kan berpartner sama anaknya juga di sini. Kayak terus gimana dia rela berkorban sama anaknya segala macam. Terus juga yang pasti dia udah nganggap keluarga juga kan, si Hank Pym, Janet dan iya kan berarti udah dong. Bajunya aja baru segala macam. Iya. Kan pengembangan karakter kan. Pengembangan karakter. Iya, kan kita ngeliat bukan cuma dari sisinya si Scott Lang aja di sini. Kita ngeliat dari si Casey gimana dikasih ini, terus gimana si siapa namanya? Si Wasp yang asli. Gitu. Ya itu. Evangeline Lilly ya. Evangeline Lilly juga gimana di sini. Dia kan rambutnya juga sesuai komik akurat, kostumnya juga komik akurat juga sih. Tapi kan ya gimana? Kangnya apalagi kan Kang gokil sih. Kangnya gue suka sih. Nah, ya udah akhirnya ya itu kan pendapat gue karena nggak ada pengembangan karakter yang maksud gue bikin jadi dia jadi lebih heroik, menurut gue biasa aja. Gitu. Terus di film ini minus lainnya, wah ini kayaknya banyak banget gue minusnya ya. Ada beberapa plot hole pastinya kayak Kang ceritanya dia sampai ke sini belum diceritain dengan jelas. Gitu kan. Terus kalau misalnya untuk post credit scene-nya, jujur aja kalau buat menurut gue post credit scene-nya ada dua, mid sama post. Itu dua-duanya menurut gue kurang, nggak bikin gue untuk excited. Biasa aja. Bahkan yang terakhir enggak tuh? Enggak, biasa aja. Menurut gua. Kalau lu? Kalau gue soalnya ngeliat kayak ini kayaknya bakal seru lagi untuk lanjut di gimana ya? Kan mungkin notabene Kang banyak variannya gitu kan. Terus kayak Kang ABC segala macam, dan tadi lu bilang ini nggak terlalu diceritain Kang tuh bisa lost bla 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 segala macam. Sebenarnya mungkin ada ceritain sedikit. Mungkin nanti diceritain lebih lanjut segala macamnya, nggak di film Ant-Man ini nih. Mungkin ada film selanjutnya atau mungkin series Loki mungkin bakal lebih perbanyak lagi, di-describe lagi. Loki bentar lagi sih, maksudnya nggak akan lama. Soalnya kalau di ending dari Loki sendiri, lu ngeliat di VA kan dia udah ada patung Kang juga kan, dan itu kita nggak tahu Kangnya Kang yang mana, atau mungkin Kang yang lost ini kah? Karena gue ngeliat di sini kayak masih banyak misteri aja sih yang belum kejawab, karena untuk pembuka tuh mungkin kita kayak dipancing dulu, menurut gue ya. Berarti di sini cuma ngasih pertanyaan doang, nggak ada jawaban kan? Ya mungkin jawabannya nanti di film-film selanjutnya. Iya, jadi ya berarti filmnya tuh nggak memberikan kita apa ya, kesan penuh gitu, jadi rasanya kosong. Karena akhirnya cuma bertanya gitu di film ini. Makanya menurut gue sih, gue paling nggak suka kalau misalnya film itu dijadikan ala, nih film misalnya orang bikin film nih nggak ada jawabannya nih, cuman dijadikan alasan ya dia film pertama, nanti jawabannya film kedua. Nggak bisa gitu menurut gue. Ya mestinya beberapa basis ceritanya tuh udah bisa diselesain di pertama, di film kedua itu jadi misteri baru aja. Interesting sih berarti. Kalau misalnya emang ada banyaknya sedemikian rupa misteri yang bakal disaji nama MCU nanti, mungkin kita let's see aja lah, ya kan? Yang tadi gue bilang kan babak pertama kan menurut gue tertarik, menarik. Nah babak kedua ketiga tadi gue lupa bilang, katanya itu adalah menurut gue udah berasa template Marvel banget. Yang tadi lu bilang kan? Menurut gue ya, udah berasa film-film template Marvel banget. Ada masalah yang nggak tahu mereka cara pecahin, atau misalnya ada rahasia yang mungkin nggak diterkuak, akhirnya mereka bikin masalah, mereka yang harus selesaikan solve the problem sendiri. Juga, ya kan? Itu mah udah kayak, anjir itu tuh udah template film Marvel dari berapa kali, dari 31 gue udah mulai bosen nontonnya gitu. Terus humornya. Kenapa humornya? Humornya menurut gue di film ini banyak yang nggak pas tempatnya.
Orang lagi adegan-adegan serius, orang lagi berantem-berantem kayak ya udah gini, ini no konteks ya. Oke. Lagi berantem di sana nih, lagi serius banget. Di sini lagi ngejokes, kata gue ngapain? Ya, mungkin ya mereka kan inilah. Kayak adegan-adegan serius itu. Ya udah, nggak harus semuanya dimasukin jokes. Mungkin biar ada kayak keseimbangan aja nggak sih? Kayak nggak semuanya harus serius banget. Lah, Ya, kan ada porsinya Rianda. Setuju. Ini ya kan? menurut gue porsinya nggak harus. Tapi kalau misalnya serius banget semua nggak ada unsur komedi. Gue nggak bilang kayak gitu, gue bilang ada porsinya. Iya, I know. Gitu. Oke. Tapi di sini juga jokes dan komedi. Kalau menurut gue, lu kan bilang ada porsi segala macam. Tapi di sini pas, dan menurut gue karena memang gue yang suka komedi, gue simpel sih. Jadi dapetnya juga gue enjoy semua komedi yang Enggak, kalau itu gue paham. Karena orang-orang yang di sebelah kiri kanan gue sama di depan juga ketawa. Mana kanan lo? Waduh, Pas nonton? seru juga. Kalau misalnya Oke. ada yang ketawa. Tapi jujur ya, maksudnya kalau menurut gue di sini apa ya, Ant-Man itu apalagi dia orangnya itu sangat apa ya, humoris gitu kan. Dari film pertama, film kedua, film-film Marvel yang lain di mana ada karakter dia, pasti di situ dia jadi salah satu comic relief-nya gitu kan. Nah, ditambah lain juga di film pertama dan film kedua itu kan ada sidekick-nya dia tuh yang suka bercanda-bercanda si juga, ini kan. Ada Michael Pena ya sama si David. Di sini nggak ada. Jadi maksud gue ya emang mungkin ya film ini bisa dibilang lebih serius daripada film-film Ant-Man sebelumnya gitu kan. Iya. Karena stake-nya pertaruhan itu lebih besar. Ya langsung lawan kayak Kang yang notabene bakal jadi mungkin the Thanos-nya lah. Oh ya gitu. pasti. Atau mungkin di atasnya itu kan. Nah itu yang maksud gue ya, tapi lu mau nyelipin menurut gue ada beberapa momen yang nggak harus gitu. Apalagi pas lagi babak terakhir. Itu kalau misalnya pas lagi berantem menurut gue katanya, aduh ini harus banget nih gitu kan. Nah itu kan dari tadi gue ngomongin jelek mulu kan. Nah ini ada satu. Kasihan banget cuma satu. Ada actingnya. Oke. Kalau gue suka banget sama actingnya Jonathan Majors sama Michelle Pfeiffer. Oke, kenapa tuh? Ini gokil. Maksudnya secara nih ya, aduh ini agak sulit sih untuk dikatakan. Tapi menurut gue, kalau gue prediksikan, anjay gaya banget gue. Kalau misalnya gue lihat-lihat gitu ya, mestinya sih Jonathan Majors as Kang akan lebih bagus daripada Josh Brolin as Thanos. Harusnya ya. Karena si Kang ini, si Jonathan Majors ini, dia itu sebagai Kang tuh punya gaya bahasa villainnya sendiri gitu. Oke. Gue paham. Dia tuh kalau ngomong, wah gue suka banget. Kayak bibirnya itu loh, lu perhatiin deh, sumpah. Buat teman-teman yang belum nonton, abis nonton review ini, perhatiin bibirnya Kang. Itu dia kalau tebel banget. Bukan, tapi jujur tebel ya. Tapi iya perhatiin bibirnya, and then tapi di lain sisi kan dia tuh kalau ngomong kayak bibirnya itu gue suka banget, kayak itu kan nunjukin apa ya, nunjukin dirinya tuh dia kalau jadi kayak itu mungkin angkuh atau segala macamnya kan. Oke, gue paham. Villainnya itu gue demen banget, terus cara nunjukin bodinya. Kalau misalnya dia lagi jalan tuh, perhatiin kalau dia lagi jalan tuh dia ada, gue tuh suka karena gue udah mulai takut dengan banyaknya film superhero, which is kan villainnya makin banyak juga gitu. Gue udah mulai bingung kayak ini kalau misalnya ada karakter villain baru. Ya, gue takut, maksudnya kayak nanti kalau villainnya dibikin psycho, paling mirip Heath Ledger kayak dari Dark Knight gitu kan. Terus kalau misalnya jadi pengennya agak-agak sedikit dingin, mungkin pengen dibikinnya kayak wah bukan dong. Kan dingin maksud lu kan? Bukan dong. Misalnya pengen dibikinnya kayak Thanos gitu kan. Jadinya dia kayak orangnya dingin tapi kejam, cruel. Tapi dia punya sisi lain loh kalau lu tahu kan. Maksudnya? Dia kan punya anak yang angkat gitu segala macam. Dia masih punya heart loh. Si Thanos. Oh iya. Kan? Tapi kalau Kang menurut gue udah bener-bener apa ya? Mungkin bukan mesin juga sih. Karena dia kan varian-varian lain gitu loh. Dia juga mungkin ya dia ada sisi lemahnya, lemahnya karena kayak di sini kan kalau menurut interview dibilang mungkin buat teman-teman ngerasa di sini agak lemah dia ya. Iya. Kenapa ya? Karena di sini versi masih yang paling lemahnya, which is maksudnya belum keluar banget powernya. Gitu. Karena emang kelihatannya ya pasti tahu lah ya, di sini pasti agak akan sedikit bersaing sama Ant-Man. Orang juga pasti bingung dong. Ant-Man gitu Ant-Man doang. kok sama Kang bisa bersaing? Iya, terus kayak gitu doang gitu. Terus kalau kalian tahu juga ada Modok gak sih di sini Tanya? Iya, ada Modok. Gue agak mengecewakan juga. Harusnya Modok itu kuat sih dari komik ya, dan juga dari
apa ya, aspek modok juga sendiri itu harusnya mungkin notabene kayak dia kan kayak temenan sama Kang nih. Tapi kenapa kayak lu nggak trust each other gitu loh maksud gua segala macamnya. Ya Harusnya kan ini biasa dong kan Conqueror ngelihat bawahannya kayak slave. oh iya, kayak Tapi ya udah tadi mungkin fokus baiknya itu tadi ya. Oke, Yang tadi oke. udah tuh 2 tuh gua kasih Pfeiffer sama Majors. gue suka banget kalau misal ini tau Jonathan satu Majors lagi, pas teriak tuh. Modok. Modok. Bikin gondok. Kalau gua ya, jujur aja ya. Kenapa emang? Editannya tuh jujur aja nih. Iya, editannya nanti dikasih tunjuk mukanya. rada. Jujur, emang sih kalau menurut gua tuh pas gua nonton kayak serial atau baca komiknya, gua juga suka modok gitu kan. Cuman memang dia wajahnya tuh wajah manusia gitu kan. Tapi di sini agak konyol gua ngeliatnya. Jadi Agak konyol aja. dan dari editan itunya nggak sih? konyol aja. Iya. Kayak Anda gini nih, modok nih. Wah, sebenarnya. makasih ya. Udah diedit ya, modok nih ya. Dan sini oke. Tar dulu. Apa tuh? Sebelum pindah ke yang lain. Apa lagi? Lu mau bahas apa? Gue yang tadi gue tahu musiknya. Oh, ntar dulu berarti. Kalau Oke. musik belakangan. Nah, Boleh. ngomongin Scott Lang sama Casey-nya lagi dulu nih. Nah, si Scott Lang ini kan dia si Paul Rudd ya. Jujur aja di sini aktingnya agak lemah ya. menurut Kenapa gua. tuh lamanya? Sumpah kalian nonton aja. Di sini dia aktingnya tuh kayak dia nunjukin emosinya tuh menurut gue secara masih sumpah gue tuh suka banget sama Jonathan Majors. Lu kalau misalnya ada adegan nanti pasti ada di filmnya. Ada Majors dan Paul Rudd bersebelahan akan kelihatan akting siapa yang lebih superior. Gampangnya gitu. Gue paham kenapa seperti itu. Mungkin karena emang si ini kali, emang harusnya Kang tuh emang kayak gitu. Terus ya si Paul Rudd, si Scott Lang tuh harus kayak gini karena ada si Casey Lang gini. Tadi gue bilang ada. Enggak, aktingnya. Iya emang iya. Bukan karakternya. Iya. Dan kan karakternya dia kan yang lo tau kan, mungkin kita kebiasaan ngeliat dia ngejokes terus jadi kayak lugu. Jadi kayak kita nggak ngeliat dia kayak sekuat itu, mungkin itu loh development karakter dari yang tadi lu bilang kayak nggak ada atau Wah, nggak bisa dijadiin alasan menurut gua kalau kayak gitu mah. Nggak bisa. Komen down below aja deh, mungkin ada yang mau support Ant-Man deh kan. Nah, itu oke. Nah, berikutnya Casey. Casey menurut gue itu sangat monoton dalam nunjukin emosinya ataupun karakternya. Oke. Kan tadi baru aja gue makan siang. Ada salah satu temen gue ngomong Casey mukanya gitu-gitu doang. Harus mau gimana, harus kayak modok kah? Iya. Adegan apa? Adegan apa? Enggak, mungkin karena kalau misal lu ngedescribe kayak gitu, mungkin kan notabene dia kayak masih teenager yang kayak, ini apaan anjir kok gue di sini, terus kayak iya. masih lost. Dia kasih sedikit ini dong, emosi gitu loh. Ya, dia aja jadi anak-anak rebel aja menurut gua apaan sih ini orang gitu kan. Kan ngikutin Ini papahnya. kayak orang yang kayak cewek yang nyebelin di Resident Evil 4 nih yang harus diselamatin. Asli. Iya. Si beban. Sama aja anjir. Si beban. Sama aja menurut gua kayak Sileng tuh, gue pengen nolongin orang ini, gue pengen nolongin orang ini. Lah iya, tapi perasaan ini tuh munculnya menurut gua terlalu dadakan. Dadakan banget kayak oke. Toh di waktu di Endgame aja dia nggak ke gambar tuh si Casey akan berubah jadi orang yang kayak gini gitu. Oke. Mungkin emang baru first time kali dia gimana di MCU kali. Oke. Nah, selanjutnya kasih taunya yang ngomongin musik ya. Nah. Oke, sama ini next. Menurut gua musiknya ini kayak bentar, gua ada nyata cuma takut salah baca nih. Musiknya terasa kayak yang penting ada. Udah itu titik. Pelan-pelan. Udah titik itu agak sulit katanya. Titik. Musiknya kayak lo abis bikin film nih. Wah, kayak gue butuh tambahin musik nih, masukin deh. Gitu. Kok kayak gue tau udah gimana. Kayak lo abis bikin film, udah diedit, terus baru ingat. Sorry. Anjir, belum masukin musik nih. Masukin dulu dah. Sumpah. Oke, kayak Jujur aja miss-nya kayak gitu banget gitu loh ya maksud gue. Padahal nggak ada ikoniknya di film ini. Padahal di trailer aja tuh udah dapat nomination for Best Music Supervision in a Trailer ya. Iya, padahal dia masuk nominasi di 2023 Guild of Music Supervisors Awards. Tapi Bayangin. kenapa gitu ya? Ya emang kalau trailernya bagus. Nah, karena kita udah bahas musik, kita bahas si sinematografi. Mungkin tadi kita udah bahas sedikit di visualnya modok gimana nih. Mungkin kalau dari film-film Ant-Man sebelumnya next masih sama minusnya. Kenapa? Masih kalah sama film-film sinematografi Ant-Man film-film sebelumnya. Padahal ini harusnya wow ya. Kan kita Sumpah, ini deh, gue ingat satu adegan. Ini ada di trailer. Gue nggak sebutin. Adegan dia ketemu Lord Skylar. Siapa? Kylar. Oh iya, sorry. Lord Kylar. Sumpah, lu bayangin lagi ngobrol nih. Ini kayak gue lagi ngobrol sama lu aja, Renda.
Gue Ya. Rianda kan tapi tetap Iya. bukan Kyler kan. Nah nanti di editingnya kayak gue lagi ngobrol sama Rianda nih ya. Gue lagi ngomong, lu lagi ngomong, di shoot ke lu. Gue lagi ngomong shoot ke gue. Di lu. Emang harusnya gimana ya? Angle-nya sama, Cok. Maksudnya lu expect kayak harusnya gimana gitu loh. Ya, lu jangan ngomong kayak gitu ke gue. Lu kayak gue lagi masak review terus ditanya masakannya emang harus dibikinnya kayak gimana? Ya kan emang harusnya udah ada resep atau mungkin kayak Lah iya Rianda, tapi kalau untuk sinematografi kan ini luas banget, masa harus gue yang nentuin? ya I don't know, mungkin lu emang prefer atau kayak menurut gua mungkin lu harusnya gini nih bagus nih, harusnya gini nih. lebih unik Ya nggak dibahas sekarang dong. Itu kan kayak gue lagi ngasih pengarahan pembelajaran ke orang. nih. Ya oke, ya udah. Ya pokoknya menurut gue bisa lebih baik. Harusnya Ini film Ant-Man yang paling biasa aja paling biasa aja. dalam segi sinematografi. Tapi sebenarnya gue cukup suka ya karena dari kostum Ant-Man, Wasp-nya juga atau mungkin dari siapa nama anaknya, nama itunya karakternya, bukan nama karakter pas Stature itu Sumpah, bacanya itu gimana ya? Stature. menurut gue itu udah comic accurate Sultan. Itu yang bikin gue suka aja sih untuk kostumnya. Dan beberapa supporting cast di sini juga unik-unik ya. Kalau itu Kerasa setuju. kayak di film Guardians of the Galaxy sebenarnya. Sama Eternals juga sebenarnya. Gue ngerasa Apanya tuh? Eternals aneh-anehnya gitu, Oh, kostum-kostumnya ada apa efek segala macamnya. Dan juga dari sini sih menurut gue apalagi Modok kali ya. Modok mungkin yang dari orang kira tadinya harusnya Si Gondok tuh kenapa? udah cukup akurat pas lepas topeng tuh. Jadi kayak telur rebus tuh Wah, kalau lu lihat ya kan. Gua nggak. Oke, tadi gue keinget juga nih Tan sama yang kata lu pernah bilang di film Ant-Man 1 2 tuh ada 3 trio yang kata Michael Pena, terus si David Desmond sama siapa lagi itu satu tuh ya kan. Nah, dia kan ngejokes nih. Mungkin fans nih expect di film Ant-Man nunggu komedi dari si Michael Pena gitu yang kata dia kayak narator gitu ngasih tau. Cuman di sini kan nggak ada nih, jadi kosong. Jadi cuma ada jokesnya Paul Rudd doang. Mungkin minusnya kenapa nggak ada mereka bertiga mungkin jadi mungkin 1 2 udah ke labelnya ada mereka nih, ketiga nggak ada jadi kayak ya terus jelek di review atau gimana segala macam ya kan. Dan yang gue jadi menarik perhatian adalah David Dalsbachian. Gimana sih cara bacanya? Nah, di kredit itu tuh ada dia di sini. Temen gue belum tahu. Jadi vibe. Yang ager-ager ya? Iya, yang nggak ada bolongan. Oke. Yang nggak punya jangan lanjut. Soalnya gue pernah Punya bolongan. denger interviewnya dia itu dia ngomong katanya bakalan jadi punya peran lagi di MCU dan jadi karakter yang kuat nih katanya. Iya. Kuatnya kayak gimana, kayak lebih dari Thanos, lebih dari sini, lebih. Itu mah Siapa nih? Bokis bercanda. Bisa jadi tapi atau mungkin emang dia udah di kontrak diem lu jadi karakter kuat nanti kan. Mungkin ya. Who Udah itu knows. jadi vape jawabannya. Jadi Pokoknya. aja kuatnya segitu. Tapi kuat di endingnya kan. Kuat. Kayaknya sih kuat. Kuat. Nah, terakhir ya. Oke. Kalau gitu kita kasih skor dulu berapa Rianda? Dari gimana nih, sudut pandang lu kah atau sudut Lu pandang lah. gua? Sudut pandang Lu berapa? gua. Nggak bakalan gue bilang jelek, ini film ini gue bilang bagus karena emang bagus beneran menurut gua. 8 dong untuk film ini. Ya udah, Emang dari gua lu berapa? 6,5. Ya Cukup, ampun. nggak jelek, cukup. Gak ikut-ikutan rating Rotten Tomatoes gitu-gitu kan? Menurut gue 6,5. Lu ngikut-ngikut kali. Enggak, gue beda sendiri. Rotten Tomatoes berapa? Nah, menurut Sparviewers gimana nih penilaian kalian tentang film Ant-Man and the Wasp: Quantumania? Kalian bisa komen down below aja. Menurut kalian bakal kayak ada spekulasi apa nih mungkin di film MCU selanjutnya? Let me know, let us know. Dan ada apa lagi nih Tan? Kalau gua konklusi dari gua ya. Oke. Dari film ini kan gue nonton di IMAX ya. Oke. Nggak ada set action piece yang bikin gue kayak ter-amazing, wow. Nggak ada. Mungkin kayak Nggak ada set action piece-nya dibikin kayak wah, gokil. Ini nih, worth it kenapa gue harus nonton di IMAX karena ini nih. Nggak ada. oke. Gue nonton di IMAX kayak ya udah. Mungkin lo expect aja kayak Ant-Man tuh ributnya ya udah gede kecil udah gitu doang. Iya. Mungkin kolaborasi sama Ant-Man. Ya, Wasp. tetap aja bukan. nggak ada set action piece yang Pakai 6,5 dari lo dan 8 dari gue ya. Kalau gue bilang bagus. Oke, buat gimana, Tan? teman-teman, nanti silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe juga, nyalain juga Tombol loncengnya, benar banget. Nanti minggu depan kita akan back lagi. Akhir kata Nathan pamit. Dan gue Rena pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.